Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan fi ayatil ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda hudan nabiy sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, itulah kata yang sepantasnya senantiasa membasahi kedua bibir kita, karena Allah Subhanahu wa ta'ala masih senantiasa memberikan kepada kita begitu banyak nikmatnya. Nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan tak kalah penting yang Allah berikan kepada kita pada saat ini, yaitu nikmat iman dan Islam. Coba kita lihat saudara-saudara kita yang di luar sana, diberikan nikmat waktu, diberikan nikmat umur, akan tetapi dia pergunakan kedua nikmat itu untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tak lupa pula kita senantiasa bersalawat kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai uswatun hasanah, suri teladan yang baik. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tanpa perjuangan beliaulah, tanpa pengorbanan beliaulah, kita tidak akan bisa merasakan yang namanya halawatul iman, manisnya beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Renungan kita pada kesempatan kali ini yakni 3 bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh Jundub bin Junadah dan Mu'adz bin Jabal. Beliau bersabda, ittaqillaha haitsu ma kun wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Dalam hadis ini kita bisa mengambil 3 pelajaran. Rasulullah SAW memberikan 3 bimbingan kepada kita, yakni yang pertama, muamalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, muamalah kepada diri kita. Yang ketiga, muamalah kepada sesama manusia. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Muamalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yaitu ittaqillaha haitsu ma kun, bertakwalah kamu dimanapun kamu berada. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita untuk bertakwa dengan takwa yang sebenar-benarnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita mendengarkan bahwa
kita diperintahkan untuk bertakwa dengan sebenar-benarnya. Menjadi pertanyaan bagi kita, apakah yang dimaksud dengan takwa tersebut? Seorang tabi'in yang bernama Talak bin Habib mengatakan, mendefinisikan tentang takwa. Beliau berkata, "At-taqwa amalun bi ta'atillah, raja'a rahmatillah ala nurin minallah. Wat-taqwa tarku ma'siyatillah, makhafata iqabillah ala nurin minallah." Takwa adalah melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala karena mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, takwa juga yaitu meninggalkan serta meninggalkan kemaksiatan terhadap Allah Subhanahu wa taala karena takut siksa Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya karena petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dalam definisi takwa yang disampaikan oleh Talak bin Habib, kita bisa mengambil 3 faedah. Yang pertama adalah takwa yaitu melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan keburukan dan meninggalkan kemaksiatan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Takwa bukan cuma diucapkan di lisan, akan tetapi dibuktikan dengan perbuatan. Apabila kita mengatakan bahwa kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita buktikan dengan amal saleh, dengan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Makna yang kedua yang bisa kita ambil dari ungkapan Talak bin Habib, yaitu takwa harus didasari dengan keikhlasan, yaitu berharap rahmat Allah Subhanahu wa taala dan takut atas siksa Allah Subhanahu wa taala. Kita melakukan ketaatan kepada Allah, kita mengerjakan amal soleh, mengerjakan salat, puasa dan berbagai macam kebaikan lainnya semata-mata karena kita ingin mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Seorang manusia tidak akan masuk surga karena amalnya. Tidak akan masuk surga karena amalan solehnya. Bahkan Nabi pun tidak akan masuk surga karena amal solehnya. Akan tetapi karena ridha Allah lah, sehingga kita bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang ketiga, makna yang ketiga yang bisa kita ambil dari ungkapan Talak bin Habib, yaitu takwa harus didasari dengan ilmu. Sebagaimana perkataan beliau tadi, yaitu sebagaimana kata Rasulullah SAW tadi yang mengatakan bahwa ala nurim minallah, dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak akan bisa mengenal ibadah, mengenal amal saleh, mengenal yang namanya keburukan, mengenal yang namanya kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan kita belajar. Kita tidak akan bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala. Coba kita bayangkan. Apabila Allah Subhanahu wa taala, apabila kita tidak menuntut ilmu, belajar mencari ilmu, apa yang kita tahu tentang salat? Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi, menuntut ilmu itu adalah wajib bagi seorang muslim. Wasiat bimbingan yang kedua dari hadis Rasulullah SAW, yaitu Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk mengiringi perbuatan dosa dengan perbuatan kebaikan, agar perbuatan kebaikan itu menghapus dosa-dosa yang kita lakukan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita sudah mengetahui bahwa kita tidak akan pernah terlepas yang dikatakan kesalahan. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kullu bani Adam khata'un." Setiap anak cucu Adam itu
pasti melakukan yang namanya dosa dan kesalahan. Wa khairu khatta'ina tawwabun, dan sebaik-baik yang bersalah adalah yang bertaubat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Salah satu cara agar kita bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita iringi dosa-dosa yang kita lakukan dengan amal kebaikan. Tentunya apabila kita tidak melakukan yang dikatakan dosa besar. Karena dosa besar itu harus dengan taubatan nasuha, dengan taubat yang sebenar-benarnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala ta'ala, innal hasanati yuzhibnas sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu menghapus keburukan-keburukan. Nabi SAW menyebutkan kepada kita beberapa amal ibadah yang jika dikerjakan maka dia itu akan menghapuskan dosa-dosa kecil. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, as-salawatul khamsu wal jum'atu ilal jum'ah wa ramadanu ila ramadan mukaffiratul lima bainahunna idza jatanabal kabair. Salat 5 waktu, Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan, di antaranya itu ada ampunan Allah Subhanahu wa taala selama dia meninggalkan dosa-dosa besar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Terkadang kita melakukan dosa-dosa kecil terhadap diri kita, keluarga kita, harta ataupun tetangga kita. Dosa-dosa kecil tersebut bisa dihapus dengan amal soleh, dengan puasa, salat, sedekah, amal ma'ruf, nahi mungkar. Rasulullah SAW bersabda, fitnatur rajuli fi ahli wa mali wa nafsi wa waladi wa jari yukaffiruha siyamu wa salatu wa sadaqatu wal amru bil ma'rufi wal nahyu 'anil munkar. Fitnah seorang laki-laki pada keluarga, harta dan tetangganya dihapus oleh puasa, salat, sedekah, amar nahi mungkar. Hadis riwayat Imam Bukhari. Namun jika orang melakukan dosa besar, dia harus bertaubat dengan sebenarnya, dengan taubatan nasuha, yaitu meninggalkan perbuatan tersebut, menyesalinya dan bertekad kuat untuk tidak mengulanginya. Jika dosa tersebut berhubungan kepada manusia, maka dia harus meminta maaf atau mengembalikan haknya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Wasiat atau bimbingan yang ketiga dari Rasulullah SAW yaitu bergaul dengan sesama manusia dengan akhlak yang baik. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, dan bergaullah dengan sesama manusia dengan akhlak yang baik. Para ulama mendefinisikan akhlak yang baik, yaitu kita nukilkan dari Imam Al-Hasan Al-Basri, mengatakan akhlak yang baik adalah dermawan, suka memberi, suka membantu dan suka memaafkan. Ma'asyiral muslimin wa rahimakumullah. Hendaklah kita sebagai muslim yang sejati senantiasa berbuat baik kepada sesama manusia. Tidak mencela, tidak menghina, tidak menganiaya sesama kita. Ma'asyiral muslimin wa rahimakumullah. Apabila kita melakukan kesalahan kepada sesama manusia, maka hendaklah kita meminta maaf atau mengembalikan haknya agar dosa-dosa itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Hakim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu.
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pada khutbah kedua ini, saya menasihatkan kepada diri saya pribadi dan kepada jemaah sekalian untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun kita berada. Hendaklah kita menghadirkan dalam diri kita rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasa takut karena kita berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia memang tidak melihat kita melakukan keburukan itu, akan tetapi ketahuilah jemaah sekalian, pengetahuan Allah sangatlah luas, pendengaran Allah sangatlah luas. Jadi hendaklah menjadi motivasi bagi kita bahwa Allah Maha melihat, sehingga kita menjaga diri kita dalam melakukan amal soleh, melakukan keburukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya nasihatkan kepada diri saya pribadi dan kepada jemaah sekalian untuk bergaul kepada sesama manusia dengan akhlak yang baik. Karena kebanyakan yang memasukkan ke dalam surga, kata Rasulullah SAW, yaitu takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berakhlak baik. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa akhiri da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Qumu ila salatikum.